hormati ulamamu, sayang seribu sayang. Orang Islam sekarang ini lebih hormat kepada pejabat daripada ulama. Bukan yang ada di sini ya, bukan. Sama ulamanya dia tidak yakin, sama ulamanya dia tidak sopan, sama artis sopan itu. Coba lihat kalau kita ulang tahun komplek, ulang tahun 17-an, undang artis, dimuliakan Pak, jemput pakai pengawal tentara polisi, kasih tiket bisnis kelas, kasih hotel bintang 5. Apa dia bawakan untuk artis? Alamat palsu. Datang dan dia berdiri, datang berdiri di depannya Pak Haji, di depannya para tokoh-tokoh masyarakat, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, dia goyang, dia punya Pak. Tidak juga dikasih pegang, tahu dikasih dia saja. Begitu ulama kau butuhkan, imam kau butuhkan, kau jemput. Tidak, rek. Itu pun pakai motor. Benar. Nah, motornya pun motor tua. Tergantung kakinya karena ada setang kakinya. Setengah mati kasihan Pak Imam. Hujan lagi satu makin berdua. Sudah sampai sebulan Pak Ustaz. Sudah sampai lagi buat hitungan. Basah bajunya Pak Imam. Hafal Quran 15 juz. Kamu jemput pakai Grab, kehujanan, sampai di rumah kau tidak hargai. Dia doakan kamu, dia berkah-berkahi rumahmu salawatan, dia doakan anakmu soleh dan soleha. Dia ngaji berjus-jus di rumahmu, sejam kepanasan, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, setengah mati salat. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu mau pulang, kau kasih apa? Uang 200.000, kau kusut-kusut. Dia bilang suaminya ya, sejam dia tinggalkan itu warungnya Pak Imam, menghargai undangan, masa cuma 200 kau kasih? Apa kata istrinya? Sudah memutuskan pisang 3 sisi. Pejabatnya datang, dia ganti gordennya, menu makanannya spesial, dia cium tangannya, pada pas ini yang kami akan kurus. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tabligh akbar ceramah ini saya menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan bisa manfaat kita bawa pulang dalam kehidupan saya. Satu, Ibu apa namanya Ibu? Orang Indonesia bilang HP, handphone, karena tidak ada bahasa Indonesia. Orang bilang telepon genggam karena memang digenggam. Orang Malaysia sebutnya bimbit. Orang bule bilang handphone. Ini Bapak semua punya, ya kan? Kadang-kala ini lebih menentukan kesehatan jantung Bapak daripada joki. Maksudnya apa? Bapak handphonenya kasih istri, berani. Ada kawan saya Pak Haji lagi sholat,
dia lupa teleponnya, habis teleponan sama itunya. Ya sholat kan, bapak-bapak masih nakal kasihan ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba berdiri, stres. Ada istrinya juga di sampingnya. Kata istrinya, nggak usah Pak, jangan berpikir, saya nggak angkat. Konsentrasi aja kau dengan sholatnya. Sudah tak baru dia tenang. Oh. Ini bahayanya handphone. Handphone Bapak Ibu sekalian, dari sini kita belajar Quran. Handphone ini Bapak Ibu kalau dipakai terus kenapa? Ayo, kalau handphone ini saya pakai terus, akhirnya apa? Kalau lowbat ibu apain? Kalau udah dicas kenapa? Masih bisa pakai? Masih bisa? Ini satu pegang HP. Banyak isinya, banyak pulsanya, datanya unlimited, harganya mahal. Tapi kalau dari listriknya fungsinya, Pak bisa dilempar pakai lempar. Iya toh? Begitu juga hatimu. Kalau kau pakai terus, lihat rumahnya orang mewah dunia, lihat mobil tetangga dunia, lihat istri tetangga dunia, lihat pangkat jabatannya orang dunia. Kalau dunia terus, kau tidak cas, akhirnya hatimu mati. Gimana cara agar hati kita tidak mati? Satu, agar hatimu tidak mati, dakwah dengan ceramah seperti ini, cas. Oh, kota. Siapa? Waalaikumsalam. Ini Pak. Sini Pak. Ini gaspol keren-keren. Gaspol keren-keren. Siapa kita gas? Udah awal, nanti udah keluar isinya. Satu, Bapak Ibu, kalau mau imanmu kuat, dengar dakwah. Coba lihat kehidupan kita. Kapan kita dengar dakwah? Paling hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang banyak tidur. Bagaimana hatimu tidak mati? Dengan dakwah juga ngantuk. Iya kalau penceramahnya menarik. Kalau penceramahnya neraka dia terus cerita. Orang bakar banting lipat. Maka Bapak Ibu sekalian, hanya orang malas dan keras hati yang tidak mau belajar sekarang. Hormati ulamamu, sayang seribu sayang. Orang Islam sekarang ini lebih hormat kepada pejabat daripada ulama. Bukan yang ada di sini ya, bukan. Sama ulamanya dia tidak yakin, sama ulamanya dia tidak sopan, sama artis sopan itu. Coba lihat kalau kita ulang tahun komplek, ulang tahun 17-an, undangan dimuliakan Pak, jemput pakai pengawal tentara polisi, kasih tiket bisnis kelas, kasih hotel bintang 5,
Apa dia bawakan ke atas? Alamat palsu. Datang dan dia berdiri, di depannya Pak Haji, di depannya para tokoh-tokoh masyarakat. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dia goyang, dia punya Pak. Tidak juga dikasih pegang, tahu dikasih dia saya. Begitu kau pun dia pulang, kau kasih duit puluhan juta, uang puluhan juta itu dia pakai maksiat. Begitu ulama kau butuhkan, imam kau butuhkan, kau jemput, enggak, rek. Itu pun pakai motor. Benar. Nah, motornya pun motor tua. Gantung kakinya karena ada setang kakinya. Setengah mati kasihan Pak Imam. Hujan lagi satu makin berdua. Sudah sampai sedikit lagi Pak Ustaz. Sudah sampai lagi buat hitungan. Basah bajunya Pak Imam. Hafal Quran 15 juz. Kamu jemput pakai Grab, kehujanan, sampai di rumah kau tak hargai. Dia doakan kamu, dia berkah-berkahi rumahmu salawatan, dia doakan anakmu soleh dan soleha, dia ngaji berjus-jus di rumahmu, sejam kepanasan, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, setengah mati sallallahu alaihi wasallam. Begitu mau pulang, kau kasih apa? Uang 200.000, kau kusut-kusut. Dia bilang suaminya ya, sejam dia tinggalkan itu warungnya Pak Imam. Menghargai undangan, masa cuma 200 kau kasih? Apa kata istrinya, sudah bungkuskan pisang 3 sisi. Ya, sini. Semua kalau pejabatnya datang, dia ganti kordennya, minum makanannya spesial, dia cium tangannya, pada bang ini yang kami akan kursi. Ya. Maka kalian kalau mau baik mampu dengar dakwah. Sudah dengar dakwah, muliakan yang kau punya dari dan mana ilmu, dan jangan menjadi tinjuri penceramah. Karena kan juga jamaah jadi tinjuri Pak. Kalau ini ceramah bagus, kalau ini kalau ini jangan. Kalau kau tidak senang penceramahmu, jangan kau hina ulamamu. Jangan, sudah tutup channelnya, selesai. Maka oleh pertama belajar. Ya, mohon maaf belajar. Ibu-ibu belajar agama. Biasanya kita mau belajar itu setan masuk. Dosa orang. Banyak instantnya bukan satu. Itu sombong namanya. Betul. Pakai emas, sombong. Kapan dia sombong? Ketika dia pakai emas, lalu dia remehkan orang lain. Ada orang lewat, dia nggak gosip, tapi matanya sinis. Apakah sombong duduk pakai kursi sementara orang lain duduk bersila? Sombong tidak, dia tidak bisa bersila, sudah sakit kesehatan. Tentu. Lalu kapan dia sombong? Ketika dia meremehkan orang yang duduk bersila. Ya, Bu, ada 3 temannya setan. Teman setan. Satu di antaranya kata Allah dalam hadits qudsi, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Jadi wali kota temannya setan, belum itu.
Ya, tapi kapan dia sombong? Dia temannya setan kalau dia sombong dengan jabatannya. Apa yang kamu sombongkan dengan jabatan wali kota? Bisa jadi wali kota karena ada yang pilih. Ya toh Pak. Apa mau sombong dengan wali kota? Paling lama 5 tahun. Anggaplah beruntung 10 tahun. Tidak mungkin perpanjangan periode. Apalagi minta 3 periode. Melanggar undang-undang. Anggaplah Bapak jadi wali kota 10 tahun. Pasti keluar. Selesai saja. Bapak sudah selesai wali kota, masih mau pakai lambang Garuda. Bapak masih di komplek, orang bilang tidak sakit itu Bapak. Ilmu, kamu sombong karena ilmu. Dasar lagi, jangan sombong. Kamu bisa hebat karena yang nonton. Mana bisa saya jago kalau tidak ada penonton saya? Benar? 2 jam saya dialog di sini Pak, berapi-api di atas mimbar, tidak ada yang nonton. Lewat Bapak, sudah lama sakit itu pada saya. Ayo, apa yang sombongkan? Allah tidak senang itu orang sombong. Kenapa? Itu pakaiannya Allah. Al-Mutakabbir, yang maha sombong, hanya Allah yang boleh pakai. Kamu manusia, kamu kaya, lebih kaya Nabi Sulaiman. Kamu pindah, lebih banyak kita ngaku. Kamu pejabat, lebih tinggi jabatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau para nabi dan rasul, tapi tawadhu rendah hati. Kalau beliau berasa kena cantik, mau sombong. Pakai serta. Maka tujuan pengajian ini supaya kita dapat ilmu dalam semuanya. Ya, jelas. 1, 2, oleh-oleh hari ini. Setelah nuntut ilmu, dapat ilmumu, jangan sombong. Yang kedua, hidupkan salat berjamaah. Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan ada orang bau harum, bercahaya wajahnya. Nabi kagum. Jibril, siapa dia? Adalah para nabi? Bukan. Para rasul? Bukan. Orang mati syahid? Tidak. Siapa? Mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Yang sudah pensiun sudah buka sakaratul maut. Ada orang Pak sudah pensiun, umurnya sudah 77 tahun, masih ngurus dunia. Kapan kamu ngurus akhiratmu? Ya, ini masjid tidak ada gunanya kalau Bapak lagi. Tapi alhamdulillah saya dengar kabar Pak, ini masjid selalu penuh. Apalagi kalau subuh. Sampai di luar, tidak ada jalan. Yang datang sholat subuh yang bawa minyak angin. Pak, itu orang kalau rajin ke masjid, hidupnya masih baik. Orang bicara soal persamaan derajat, belajar kok di masjid. Coba kalau orang masuk masjid, apa ada perbedaan status sosial?
Enggak mentang-mentang wali kota mau pakai sepatu masuk masjid. Dibully kau satu Indonesia. Paling kalau di masjid, ya kalau ustaz, dia paling. Kenapa? Karena dia mau ceramah. Tapi kalau mau berjamaah, saya boleh itu. Masjid, disitulah kita belajar persamaan derajat. Nah, maka belajar hidup